tahun 2015. Pada kala itu ia masih di bawah umur. Seperti yang dilansir dari 20minute.es, skenario terburuknya adalah hukuman penjara, yang mengaku kejadian tersebut akibat pertengkaran keluarga terkait warisan besar yang diwariskan kepada dirinya dan ibunya. Hai semeton, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku, Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini, thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well, teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kronologi lengkap dari pemain Culpa Mia, yaitu Gabriel Guevara yang baru-baru ini ditangkap. Lantas apa alasannya? Kenapa dia bisa ditangkap? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Gabriel Guevara Morau, aka Gabriel Guevara, adalah aktor yang lahir di Madrid, Spanyol pada tanggal 6 Februari 2001. Ayahnya bernama Michelle Guevara dan ibunya bernama Marlene Morau. Sang ibunda Yani Marlene dikenal sebagai aktris di Spanyol yang namanya populer di era 90-an. Marlene pernah terlibat dalam film dan serial TV Spanyol. Kita sebut saja kayak Jamie Martin, Paraíso, Van Lock un Gran Flic de Marseille, dan lain-lain. Dan diketahui bahwa orang tua Gabriel memutuskan untuk berpisah. Michelle Guevara dan Marlene bercerai di saat Gabriel masih berusia 4 tahun. Sebelum terjun ke dunia hiburan sebagai seorang aktor, Gabriel Guevara memulai karirnya sebagai model. Pada tahun 2017 yang lalu, Gabriel mulai mengunggah foto-foto terkait modeling di media sosial pribadinya. Hingga saat ini pun, Gabriel Guevara masih aktif membagikan kegiatan modeling maupun endorsing beberapa brand di Instagramnya. Gabriel Guevara menjajal dunia akting dengan terlibat dalam sebuah serial remaja berjudul Scam España, yang mana untuk serial ini tayang pada tahun 2018 sampai tahun 2020 lalu. Dalam serial itu dia berperan sebagai Christian. Selain Gabriel Guevara, Scam España juga dibintangi oleh aktor dan aktris muda lainnya. Kita sebut saja seperti Fernando Lindes, Irene Ferreiro, Celia Monedero, Alba Vanas, Hajar Brown, hingga Nicole Wallis yang juga merupakan lawan main Gabriel dalam film Culpa Mia. Scam España dapat dikatakan sebagai pijakan awal bagi Gabriel Guevara sebelum akhirnya dia dipercaya untuk terlibat dalam beberapa judul film dan serial TV lainnya. Aktor yang berada dalam naungan Presence Talent Agency itu pun telah membintangi sederet film dan serial TV di usianya yang terbilang masih muda. Misalnya di tahun 2020 dia sudah membintangi beberapa karya, mulai dari Hit, Bose, dan juga Charter. Kemudian di tahun 2022 dia membintangi beberapa karya, mulai dari How to Screw It All Up, You're Nothing Special, hingga Tomorrow is Today. Dan di tahun 2023 dia membintangi film Red Flags dan juga yang terbaru adalah Culpa Mia. Culpa Mia atau My Fault sendiri merupakan film drama remaja yang baru dirilis pada Juni 2023 ini. Meskipun terbilang baru, film tersebut sukses nih menarik perhatian dari penggemarnya berkat bagaimana ceritanya yang menarik dan juga terkesan Wattpad-able. Di samping itu, karakter Nick Lester yang diperankan oleh Gabriel Guevara menjadi daya tarik tersendiri dari film yang berdurasi 1 jam 57 menit tersebut. Memiliki para sensam dan juga populer di usia yang masih muda membuat penggemar bertanya-tanya, siapa sih kekasih dari seorang Gabriel Guevara? Tak sedikit loh penggemar yang kerap menjodohkannya dengan Nicole Wallis yang merupakan lawan mainnya dalam film Culpa Mia. Hal itu lantaran chemistry yang berhasil mereka bangun, baik itu di depan maupun di belakang layar. Namun di sisi lain, Gabriel Guevara dirumorkan tengah menjalin hubungan spesial dengan aktris Denise Pena. Hal itu lantaran dalam Instagramnya, keduanya sempat menghabiskan waktu bersama di Bilbao. Namun balik lagi, status hubungan Gabriel Guevara saat ini tidak diketahui dengan jelas karena sang aktor cukup tertutup soal kehidupan asmaranya. Di balik kesuksesan dan juga ketenarannya, ada permasalahan besar yang sedang dihadapi oleh Gabriel Guevara yang dikabarkan telah ditangkap karena kasus pelecehan seksual. Guevara sendiri diketahui akan dianugerahi penghargaan film internasional terbaik untuk generasi muda atas penampilannya di My Fault. Aktor tersebut juga diketahui mengunggah beberapa postingan ke akun Instagram resminya sebelum ditahan. Kemunculannya di resort ikonik Italia itu bertepatan dengan Festival Film Venice ke-80. Namun ia tidak hadir di sana sebagai tamu undangan. Filming Italia adalah acara terpisah yang terjadi di pinggiran Festival Film Venesia. Berbicara dengan ANSA, penyelenggara inisiatif Filming Italy Best Movie Award memberitahu kantor berita tersebut bahwa mereka telah menangguhkan pengakuan apapun sebagai tindakan pencegahan. Menunggu fakta mengenai Guevara dipastikan dan dengan keyakinan penuh bahwa keadilan akan terjadi. Gabriel Guevara mendapat surat perintah internasional atas tuduhan pelecehan seksual di Prancis. Penangkapan yang terjadi di Lido pada hari Sabtu ini awalnya dilaporkan oleh harian Venezia La Nuova Venezia. Pengadilan banding Venesia kini harus memutuskan kasus Guevara sebelum ia dapat diekstradisi. Aktor tersebut saat ini berada dalam tahanan pelindung. Tuduhan pasti terhadapnya juga tidak diketahui. Pada hari Minggu, Festival Film Venesia mengeluarkan pernyataan seperti ini. Menyusul artikel berita yang muncul di berbagai situs web mengenai penangkapan aktor Spanyol Gabriel Guevara di Venesia, Bienal dengan ini mengklarifikasi bahwa kehadirannya di Venesia tidak terkait dengan peristiwa apapun atau produksi yang terkait dengan Festival Film Internasional Venesia ke-80.
Pihak panitia Venice Film Festival 2023 juga menegaskan bahwa kehadiran penangkapan Gabriel Guevara di Lido tidak ada hubungannya dengan acara tersebut. Mereka mengatakan bahwa kehadiran Guevara tidak terkait dengan aktivitas festival apapun. Sementara itu, dilansir dari Europress, pengacara Gabriel Guevara berharap jika kliennya dapat segera dibebaskan lantaran kasusnya sudah diselesaikan di Spanyol. Sang kuasa hukum menuturkan, "Kami berharap dia akan segera dibebaskan setelah kesalahan dalam penahanan yang kami anggap tidak wajar dapat diverifikasi." Dan belum diketahui secara jelas mengenai kebenaran atas dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Gabriel Guevara. Kasusnya pun kini masih diselidiki. Outlet berita besar mengklaim bahwa rincian mendalam seputar dugaan penyerangan seksual atau penangkapan Gabriel Guevara belum diberikan kepada publik karena pengadilan banding akan memutuskan masalah ini terlebih dahulu. Proses ekstradisi juga mungkin memerlukan waktu. Dan berdasarkan update terbaru yang aku lansir dari euroweeklynews.com, ternyata Gabriel menghadapi dakwaan terkait hal tersebut terhadap seorang anggota keluarga di Perancis pada tahun 2015. Pada kala itu ia masih di bawah umur. Karena keseriusan dugaan kejahatan yang masih belum terbukti, otoritas kehakiman Prancis mengeluarkan perintah penangkapan dan juga penyerahan Eropa untuk memudahkan polisi Italia menangkapnya. Meski awalnya kasus tersebut dianggap sebagai dugaan pelecehan seksual, namun pemaparan fakta baru kepada hakim dalam sidang singkat Senin ini di Venesia menyebabkan tuduhan tersebut dirumuskan ulang. Seperti yang dilansir dari 20minute.es, skenario terburuknya adalah hukuman penjara. Dalam sidangan kemarin, permintaan ekstradisi aktor tersebut ke Prancis ditolak oleh hakim. Guevara kemudian diizinkan kembali ke Spanyol untuk melanjutkan komitmen kerja profesionalnya. Di tanggal 14 Agustus, sistem peradilan Spanyol mengeluarkan perintah yang menyatakan arsip definitif dari berkas aktor tersebut. Hal ini terjadi setelah pengadilan remaja pusat memutuskan penolakan penyerahan terdakwa ke otoritas kehakiman Prancis, yang berarti bahwa dia tidak dapat diekstradisi dari Spanyol. Menurut sumber outlet berita tersebut, Guevara tetap menyatakan dirinya tidak bersalah, yang mengaku kejadian tersebut akibat pertengkaran keluarga terkait warisan besar yang diwariskan kepada dirinya dan ibunya. Perwakilan hukumnya juga menyatakan bahwa tuduhan terhadap kliennya disebabkan oleh kesuksesan perannya sebagai Nick Lester dalam film asli Amazon Prime Video, yakni My Fault. Dia juga tidak akan menyerah pada pemerasan ekonomi atau moral yang mereka tekankan. Selain itu, pengacaranya juga meyakinkan bahwa penahanannya tidak teratur dan dia juga telah dibebaskan di Spanyol. Dan guys, bagaimanakah berapa kalian tentang kasus yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Kita akan terus pantau bagaimana perkembangan kasusnya, dan kalau ada update nanti aku akan kabarkan kepada kalian semua. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Nah, supaya kalian gak ketinggalan informasi terbarunya nih, langsung aja yuk subscribe channel YouTube Yusril Kim sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman kalian supaya teman kalian juga gak kudet. Oke, see you next time dan juga selamat beraktivitas kawan-kawan. Goodbye.